selamat siang, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Prita Gero dalam Santika on the Road, Let's Explore Indonesia. Kali ini kita masuk ke episode 4 ya. Ada yang penasaran mana yang mau kita explore? Ini seru banget nih teman-teman ya. Kota yang satu ini itu sangat terkenal dengan udaranya yang sejuk, juga dikelilingi dengan gunung. Salah satunya ada Gunung Guntur. Mungkin ada yang udah bisa nebak kita lagi ada di mana. Dan juga tentunya dengan oleh-oleh khasnya, dodol nih teman-teman. Nah, mana lagi kalau bukan Garut ya. Saat ini saya sedang berada di Hotel Santika Premier Garut. Dan tentunya kita akan eksplor lebih dalam lagi terkait hotel ini yang cocok banget untuk jadi tempat staycation teman-teman semua. Nah, selain itu ya teman-teman ya, kita juga akan jalan-jalan tentunya. Kita akan coba ngeliat pabrik dodol piknik Garut. Nah, ada yang tahu? Ini terkenal banget ya. Kayak semua oleh-oleh itu pasti ngebawa pulang dodol piknik Garut nih, kalau dari Garut ya. Terus kita juga akan jalan-jalan ke Astiga Letter Kulit Sukaregang dan juga Viera Batik Tulis Garut. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat untuk para pemenang ya yang sudah menjawab pertanyaan di episode ketiga Santika on the Road. Ini dia pemenangnya. Selamat buat para pemenang. Kami akan menghubungi teman-teman semua para pemenang melalui Instagram. Oke, selanjutnya kita harus siap-siap dulu nih karena kita udah mau explore Hotel Santika dulu, Hotel Santika Premier. Selanjutnya juga kami akan bawa teman-teman jalan-jalan ke Gunung Guntur. Mau tahu keseruannya kayak apa? Dan jangan lupa kita juga akan bagi-bagi voucher lagi nih teman-teman ya. Ada satu voucher menginap yang bisa digunakan di seluruh Hotel Santika dan Hotel Santika Premier. Dan juga satu voucher menginap yang bisa dipakai di Hotel Santika Premier Garut. Oke, caranya gampang banget. Akan ada 2 pertanyaan yang ditanyakan di episode ini. Dan teman-teman tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di kolom komentar episode 4-nya Santika on the Road. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita explore Garut. Santika on the Road, let's explore Indonesia. Teman-teman, sekarang kita lagi berada di viewing deck Hotel Santika Premier Garut. Ini seperti namanya viewing deck, jadi view-nya bagus banget ya, Pak. Dan ada saya nggak sendirian di sini. Saya belum kenalin, tapi saya udah ngasih lihat view-nya karena cakep banget nih Pak ya. Ini sama saya sedang ada Pak Catur selaku General Manager dari Hotel Santika Premier Garut. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Dengan pemandangan seindah dan udara sebagus ini sih Bapak pasti sehat terus sih, benar teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi butuh healing, kayak ini tempat yang tepat buat didatengin ya Pak Catur ya. Nah Pak Catur, saya mau bertanya nih, ini kan hotelnya berubah dari Hotel Santika ke Hotel Santika Premier nih ya. Jadi secara bintang naik, pasti fasilitas juga pada naik ya Pak. Ada banyak lagi yang baru kan ya pasti. Betul sekali. Nah kira-kira tuh fasilitas apa aja nih Pak yang baru di sini? Terima kasih Pak Prita. Jadi begini, sejak didirikannya hotel ini sampai dengan Juli 2025 ini kita berubah menjadi Hotel Santika Premier. Tidak juga hanya begitu saja. Tentunya ada beberapa yang kita sajikan. Saat ini Hotel Santika Premier Garut memiliki beberapa fasilitas. Antara lain adalah jogging track. Wow. Jogging track ini betul-betul kita siapkan dan dia mengelilingi area pesawahan untuk tamu-tamu yang bangun pagi, menginginkan udara segar, view yang baik, bisa jogging di jogging track. Oke, nice. Oke, kemudian tidak hanya jogging track, kita juga punya lounge, namanya Astrea Lounge. Astrea Lounge, oke. Ya lounge yang eksklusif, yang tentunya buat kopi, minum teh lah ya, untuk kopi teh, minuman ini. Dan di sana pun kita siapkan yang namanya morning dan afternoon tea. Oke. Untuk tamu-tamu yang stay di Hotel Santika Premier Garut. Dah bisa nikmati di sana.
Di sana juga ada, di sampingnya ada kolam renang dengan tentunya air hangat. Oh gitu, oh swimming poolnya air hangat ya Pak? Hangat. Itu sampai malam juga? Sampai malam juga. Berarti yang baru bisa berenang malam nggak perlu takut kedinginan ya? Ya, mungkin berendam ya. Kalau berenang mungkin capek juga ya Pak. Oke. Siap Pak. Kemudian dari situ dia juga punya yang lain lagi Mbak. Nggak hanya itu saja. Oke. Ada satu kita memanjakan anak-anak untuk bisa bermain. Kita punya area kids playground. Di sana ada beberapa juga area sarana alat permainan. Selain kegiatan yang dikemas oleh tim kita nanti di sana. Oke, ya memang kalau staycation gitu Pak ya emang yang paling pusing tuh mikirin entertainment anaknya gitu ya. Kalau orang tua kan udah dikasih pemandangan kayak gini aja kita kayak udah seneng banget gitu Pak. Iya. Oke. Nah kalau dari kamar sendiri Pak, mungkin ada perbedaan dari zamannya masih bintang 3 ke bintang 4 mungkin sekarang. Tapi ada yang lewat nih Mbak. Satu, tempat kita sedang ngobrol nih, ini juga salah satu tempat yang populer dan favorit. Karena orang stay di sini tentunya nggak hanya stay aja, tapi melihat pemandangan gunung. Iya benar banget. Hamparan sawah. Bagus banget. Yang sudah pasti top. Nah tadi kan Bapak udah cerita tentang fasilitas, penambahannya segala macam ya. Nah untuk aktivitas anak-anak kan tadi ada playground, mungkin ada aktivitas lainnya Pak untuk anak-anak gitu untuk staycation? Aktivitas anak-anak saat ini kalau kita ada di restoran Arundina, itu ada juga sampingnya kita buat satu kemasan atau aktivitas di mana anak-anak dapat bermain. Antara lain kita siapkan kerbau untuk membajak sawah. Oh ya, lucu ya. Anak-anak yang saat ini mungkin hanya taunya nasi. Dia bisa menanam padi. Oke. Itu edukasi belajar. juga buat cara anak-anak. dapat nasi dari mana. Kemudian ada lagi itu Mbak, di sana itu ada yang namanya ngagonggong ya. Kalau bahasa Garutnya ngagonggong atau menangkap ikan. Oh iya. Ya, kita Oke. menangkap ikan. Kita ada satu area yang kita buat kolam, kemudian kita isi air, kita isi ikan, dan anak-anak bisa mancing dan bisa. Oke, berarti itu bagus banget buat sensorik. Katanya kan sekarang anak-anak harus belajar kotor-kotor apa gitu. Kan anak kota kan nggak ini ya, daripada main gadget segala macam ya Pak Catur ya. Iya, betul. Oke, wow seru banget ya teman-teman ya. Jadi bisa banget ya jadi opsi. Mungkin semua kegiatannya bisa dilihat di Instagramnya Santika Premier Garut ya. @Santika Premier Garut teman-teman. Oke, nah sekarang nih yang paling ditunggu-tunggu nih Pak, promo. Nah ada promo apa aja nih? Mungkin dari FB nih kayak depan kita banyak banget makanan yang cantik-cantik. Ada promo FB atau promo staycation atau akhir tahun mungkin yang mau diinfokan ke teman-teman di sini? Baik, saat ini seperti yang ada di depan kita ya Mbak ya. Kalau cake ini adalah red velvet atau burayot, ini biasa kita siapkan di breakfast time. Oke. Promo yang sedang kita jalankan adalah satu yakitori, itu makanan nikmat ala Jepang yang dilengkapi dengan yakimeshi, kemudian currywurst, kemudian donat mochi. Donat mochi, wow. Donat mochi itu perpaduan antara donat dan mochi yang teksturnya lembut dan kenyal. Oke, jadi ini di dalamnya donatnya ya Pak? Iya, kalau soalnya orang kan kayak kelihatannya kayak mochinya gede banget gitu kan, padahal dalamnya ada donatnya. Oke, nice. Ini kayaknya ada 3 rasa apa aja nih Pak? Ini kayak kalau hijau kayaknya matcha ya? Iya, matcha, coklat, sama vanilla itu. Vanilla, oke. Nah itu teman-teman makanan-makanan yang bisa dicobain di sini. Lokalnya pasti ada gitu ya, karena kami di Santika selalu mengedepankan kuliner lokal, tapi juga yang internasional juga ada ya Pak. Kita harus combine dong ya. Yoi dong, bener banget, harus di-combine. Nah makanya sebelum ke Garut, ya teman-teman daftar dulu jadi member, caranya gampang banget ya Pak, gratis. Betul, gratis. Teman-teman tinggal download aplikasi My Santika, and then register di situ, daftar jadi member, and then bookingnya juga melalui aplikasi My Santika ya Pak. Betul sekali. Itu udah pasti dapat harga terbaik di situ. Oke Pak Catur, thank you banget buat informasinya terkait Hotel Santika Premier Garut nih. Kita mau lihat-lihat teman-teman ya, kecantikan dan keseruan apa yang ada di unit hotel ini. Stay tune di sini terus ya, ikutin keseruan kita di Santika on the Road. Let's explore Indonesia. Bye-bye.
Gimana kabarnya nih, masih setia kan nontonin kita? Nah, ini sekarang saya sudah bersama dengan Chef Dian. Halo Betul. Chef, boleh disapa mungkin teman-teman Halo, penonton Mbak Prita. Santika on the Road? Halo, Santika on the Road. Nah, Salam ini kenal. selaku eksekutif chef dari Hotel Santika Premier Garut. Betul. Nah, hari ini kita mau masak nih Chef nih. Saya dapat bocoran katanya nih international dikolaborasikan dengan kearifan lokal. Betul sekali, Bu Prita. Jadi kali ini kita akan memasak yang spesial tentunya ya. Jadi kita akan kolaborasikan bahannya bahan yang premium kontinental. Terus kemudian kita kolaborasikan dengan makanan khas Garut. Oke. Nah, jadi bumbunya bumbu Garut gitu. Oh, seperti wow. itu. Ini hasil- Udah terlihat jelas ya di depan seperti apa ini bahan-bahannya udah terlihat. Oke, ini ada apa aja nih Chef nih? Baik. Coba. Yang paling utama ini menu apa namanya? Bintang tamunya. Bintang tamunya ini ya. Mm-mm. Ini ada tenderloin ya, tenderloin meltik. Terus kemudian ataupun sirloin meltik, ini ada mix juga bisa ya. Kalau kita bisa biasanya sih pakai sirloin ataupun tenderloin sama aja. Nah, nanti kita ada bahan-bahan dasarnya. Yang pertama ada bawang merah, kemudian ada asam, kemudian ada gula merah, ada lengkuas, kemudian cabai merah dan juga ini ketumbar. Dan Oke. juga ini sayurannya ini. Kan biasanya kan kalau steak itu sayurannya biasanya carrot gitu kan, Ya, brokoli atau lettuce. lettuce dan sebagainya. Kita nanti kolaborasikan dengan makanan atau tumisan khas Garut. Oke, ini ada cabai gede ya. Bukan Betul, paprika betul. ya, Chef? Bukan, Bu. Seperti Oke, itu. nice. Nah, ini gimana cara proses masaknya nih, Proses Chef? nih? masaknya nanti ada sistem ulek dan ada sistem apa namanya pensir. Oh, Jadi gitu. seperti itu. Ada ulekannya Jadi masaknya juga. juga collab, Bu. Oh, oke. Oke, kita lanjut aja ya, Bu ya. Ha-ha. Oke, ini nanti kita ini potong-potong dulu. Ini si apa namanya? Cabai merahnya? Cabai merahnya ada bijinya jangan Buang. dibuang, Bu. Biar agak pedes, agak hot dan sebagainya. Oke. Jadi ini lengkuas cukup segini aja. Cukup, terus kemudian bawang merah. Ini semuanya marinasinya mentah semua ya, Bu ya. Oh, gitu. Tuh. Nah, seperti itu. Itu bunyinya enak banget lagi si bawang dipotong. Hmm. Ini nggak bikin nangis karena Chef mentalnya lagi sehat, teman-teman ya. Luar biasa ya. Kita tambahkan garam, Bu, biar enggak ini penguleknya enak. Seperti filosofi hidup Betul. juga ya, harus ada garam ya, Luar Chef. Ini biasanya filosofi ibu-ibu, jadi pas ngulek harus pakai garam. Gitu ya. Betul. Nah, karena ini ketumannya udah kita blend, udah blender, jadi kita nanti tambahin di akhir aja. Oke. Ya, nanti ininya coba gula merahnya karena di sini tuh orang Garut tuh sukanya pedas sama manis. Manis. Nah, seperti itu ya. Oh, rata-rata Pulau Jawa sih emang gitu ya, Chef seperti ya. itu. Kita Oke. ulek-ulek dulu, Bu. Nah, nanti kita diulek teman-teman ya. Ini sampai jangan terlalu ini ya, jangan terlalu lembut. Kayak bikin ini ya, cabai sambal mata ya, tapi itu Betul. dirajang sih itu ya, Chef Dirajang. ya. Nah, ini nanti marangi Garut itu seperti ini. Jadi lengkuasnya kerasa banget. Tuh. Lengkuas. Oke. Selain ini ya ketumbar juga kan harus kerasa ya. Ini benar-benar harus. Nah, nanti juga kalau memang jumlahnya banyak kan nggak mungkin diulek ya. Udah di blend. Jadi di blend tuh udah yang samping Kayak kanan. begini jadinya. Betul. Nih teman-teman. Ini kalau hasil udah di blender. Benar ya. Nah, kita tambahkan gula merah, Bu. Nah, kemakan ya, Chef. Wah, suka, Bu. Gula Jawa. Luar biasa. udah kepengen kayak nyobain. Ini kayak tenaga juga harus, Iya. nggak perlu nge-gym Kalau teman-teman. tradisional itu kan khasnya ulekannya, Bu. Iya, nggak perlu nge-gym, rajin masak aja ngulek ya. Betul, Chef. betul. Jadi Ketumbar. nanti ininya ya, Oke, ototnya. ketumbar. Oke, wow lumayan juga Ketumbarnya ya. harus agak Agak banyak ya, Chef. banyak, Bu. Karena emang di sini bintangnya nih, Yes. ketumbarnya. Oke. Kayak bikin rujak ya, Bu? Iya lagi, Heeh. karena gulanya sih yang bikin Sip. warnanya jadi kayak Ini kayaknya oke. udah cocok. Udah bagus. Oke, tinggal kita pindahkan ya. Ini boleh saya ganti dulu ini ya. Boleh Chef. Higienis tetap nomor 1 ya. Ini tadi terlalu semangat saya, Bu, jadi bolong. Oke. semangat, Ini apa yang bisa saya kasih, Chef? Ininya. Ah, itu nanti Ibu bagian apa namanya? Nambahin bumbunya aja. Oke. Siap. Nah, ini boleh ditambahkan. Kita mau bikinnya cobain satu dulu ya, Bu ya. Boleh. Satu dulu. Jadi nanti ulekannya. Nah, ini contohnya yang satu aja dulu yang ini. Nah, cukup aja itu kan.
udah diulek. Mm-mm. Jadi tinggal marinasi saja. Kita ambil saya pakai sendok. Ibu mau bantuin? Boleh dong, Chef. Boleh. Biar nggak gabut saya. Nah, boleh. Silakan. Mm-mm. Tuh, masukin aja ke sini. Dituang aja ke atasnya. Betul. Ini aja. Gitu. Oke. Ini satu mau semua juga nanti sesuai. Semuanya dimasuk ke sini. Yep. Yes. Dibalik nggak nih, Chef? Dibalik. Nah, ini dipijit tuh. Seriusan? Iya, dipijit. Jadi Dimasak dia. Iya. harus dimanja-manjain loh makanan itu. Enak juga jadi daging ini ya. Oke. Biar relax dianya sebelum dimasak. Benar. Biar di Oke. perut kita juga relax nanti ini ya. Nah, gitu. Wow. Wih, ini kayaknya udah enak banget nih teman-teman. Oke. Era gitu ya. Cuman harus hati-hati dulu ya. Oke, saya agak menjauh dulu ya, Chef. Tim. Wow, Luar biasa. bunyinya mantep banget nih teman-teman. Sampai Oke. well done ya, Bu ya. Berarti ini apa namanya bumbunya tuh bumbu apa, Chef? Namanya, Chef? Bumbu marangi, Bu. Bumbu marangi. Cuman beda oke. sama bumbu marangi yang di Purwakarta. Seberapa penting sih kita harus nge-cut dulu, Chef? Apakah harus kalau misalnya masak steak harus di-cut dulu? Ya, Biar betul. ada rongganya itu katanya bakalan membantu lebih matang di dalamnya tuh, atau sebenarnya atau betul. sebenarnya perlu atau enggak sih? Sebenarnya sih kalau steak itu lebih ke pengapian yang harus tepat, Bu. Pengapian yang harus tepat, terus kemudian teknik untuk ngebaliknya gitu kan. Itu ada ya yang crosswise-nya itu biasanya kalau medium itu segarisnya satu. Ya. Kalau memang medium well atau well done itu garisnya 2. Oke. Itu aja patokannya. Cuman pengapian aja, makanya kalau pengapian di api bara charcoal itu kalau kita nggak pinter-pinter ngaturnya itu susah. Jadi kalau butuh expert betul, ya. kalau api ini kan tinggal kecilin Iya. Oke. Kalau yang charcoal itu agak rumit. Oke, kita lanjut masak-masaknya dulu, Chef ya. Ya teman-teman bisa ngeliat. Nanti setelah itu baru kita akan nyobain hasil dari Betul. live cooking kita hari ini. Oke, ditunggu teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, ini udah jadi. Ini tadi Queen Rosella ya, yang udah dibuat oleh bartender kita. Ini specialty-nya Hotel Santika Premier Garut. Kita cobain dulu ya. Enak banget teman-teman. Ini seger banget. Jadi teman-teman jangan salah ya, Garut itu nggak selalu sejuk, kadang juga panas. Nah pas panas, ini cocok banget order yang namanya Queen Rosella ini. Jadi dia segernya Rosella dicampur dengan soda dan juga stroberi yang agak asem deh. Jadi pas banget kombinasinya. Dan ini tadi yang udah kita masak bareng-bareng, ada steak Garutan. Aku dari tadi kepengen banget makan lagi. Kita cobain ya. Katanya kalau makan steak begini, ini lucu ya teman-teman. Jadi dia sayuran di bawahnya itu kayak tumisannya ya khas Indonesia aja gitu. Ada kacang panjang, ada toge, ya. Oke, kita makan. Ini enak sih, enak banget sih teman-teman. Kayak sate marangi tapi versi gede. Jadi, nice. Buat yang suka steak dan juga suka sate marangi, ini adalah makanan yang tepat banget. Saya kebetulan suka banget steak sama suka sate marangi. Jadi ini
rekomen banget buat teman-teman cobain di Hotel Santika Premier Garut. Hah? Oke. Ini oke banget. Jadi saya harus menghabiskan makanan ini. Tapi jangan kemana-mana teman-teman, karena habis ini kita akan jalan-jalan lagi keliling kota Garut dan mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya yang pasti seru-seru. Oke? Jangan kemana-mana, Santika on the road, let's explore Indonesia. Oke, saya akan jelaskan untuk steak Garutan ini. Itu bahan dasarnya dari sirloin ataupun tenderloin Maltik ya. Boleh juga yang tenderloin yang lokal juga nggak apa-apa. Nanti itu ada kolaborasi antara makanan luar ya atau makanan western dengan makanan khas Jawa Barat, terutama spesial khas makanan Garut. Ya, tentunya untuk Jawa Baratnya sendiri itu ada bumbu marangginya yang kita akan kombinasikan dengan steak ataupun dengan bahan dasar tenderloin ataupun sirloin ini. Jadi keduanya bisa match berada di Hotel Santika Garut ini. Teman-teman Santika on the road, di episode Garut hari ini kita mau jalan-jalan ke Dodol Piknik Garut. Dodol Piknik Garut ini merupakan oleh-oleh khas Garut yang udah terkenal banget dan ternyata pabriknya itu udah ada dari tahun 1949 teman-teman. Jadi gimana nih kita mau melihat ya eksistensi pabrik ini, eksistensi Dodol Garut Piknik ini, gimana caranya mereka bisa bertahan sampai selama itu. Dan kita juga mau ngeliat nih proses pembuatan Dodol Piknik Garut. Oke, ready? Let's go! Hai teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Dudi selaku Humas dari Dodol Piknik Garut. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nih sekarang kita lagi ada di pabrik pembuatan ya Pak ya. Boleh diceritain mungkin nih Pak, tadi saya udah spill sedikit. Kalau pabrik ini udah berdiri dari 1949. Iya, jadi kebetulan Dodol Piknik ini mungkin perusahaan makanan kearifan lokal khas Kabupaten Garut yang berdiri tahun 49. Jadi udah kurang lebih 75 tahun. Wow, ya lama banget ya Pak. Ya. Mungkin sambil jalan. Terus ini sehari bisa produksi berapa banyak Sehari nih, Pak? itu kita kurang lebih kalau untuk kondisi normal itu 3 ton per hari. 3 ton? Per hari. Itu dengan berbagai macam rasa? Iya, ada 12 varian rasa. Tapi kalau untuk akhir tahun biasanya atau mulai lebaran itu sampai 5 atau 7 ton per hari. 5-7 ton. Wow, teman-teman ya. 3 ton per hari. Itu kalau Untuk kondisi normal. Ya. Yang kedua mungkin kita menjaga resep utuh dari nenek moyang Dodol pabrik ini. Jadi kita untuk mengunci resep mungkin salah satunya dari bahan baku yang dipakai. Itu merupakan bahan baku pilihan dari petani pengepul Kabupaten Garut. Oh, jadi emang benar-benar kearifan lokal semuanya Nah, ya, kearifan Pak. lokal, Emang sebetulnya. bahan paling utamanya apa sih, Bahan Pak? paling utamanya itu tepung beras ketan Garut, ada gula aren sama gula pasir, mungkin ada kelapa atau santan kelapa. Oh, oke. Wow, yang paling favorit varian apa nih Pak? Kalau untuk generasi 50-an itu kebanyakan tuh Wijen, original, yang kemasan warna pink itu. Oh iya, yang kalau teman-teman pasti suka ngeliat ya kalau jalan-jalan ke pusat oleh-oleh nih. Yang original. Pasti ada. Tapi kalau untuk generasi yang sekarang tuh lebih ke aneka rasa. Yang sekarang tuh ada 12 varian rasa. Oke. Jadi emang ngikutin perkembangan zaman ya. Itu betul. Kayaknya itu rahasianya juga Iya, ya Pak ya. Jadi selalu ngikutin. inovatif. Yes, benar. Ini diaduk-aduk buat apa nih Pak? Ini sebetulnya kalau daduk itu biar nggak gosong di bawahnya. Sebetulnya ini kan tekniknya kalau dulu manual semua. Zaman dulu gitu. Kalau sekarang udah pakai mesin, dibantu sama manual juga. Oke. Ini mungkin salah satu divisi pengemasan. Jadi pasti itu ada 2, ada pengemasan primer. Ini mungkin salah satunya masih masih manual, potong sama bungkus.
masih manual. Ada pengemasan primer, nanti kita bisa lihat yang primer itu udah masuk mesin-mesin. Oke. Oke. Ini Boleh. yang rasa mana nih Pak? Ini rasa coklat. Mau Rasa nyicipin coklat. juga boleh. Boleh. Silakan. Pagi Ibu. Boleh minta satu ya? Boleh silakan. Ini salah satu rasa coklat. Dari 12 varian rasa. Enak banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku mau coba belajar ngebungkus gimana nih Pak Dodi. Aku ngeliat ibu-ibunya pada jago-jago banget ya. Boleh diajarin. Nah, ini saya Bu, ambil satu ajarin, dulu ambil gimana nih satu. Bu? Satu ambil, Satu. terus ini dimasukin. Ya. Ini teman-teman. Jadi bulat. Ini tahap masih belajar. Benar. Ini kan Dia udah expert. kerjanya udah tahunan. Iya benar-benar expert. Udah jago banget. Not sobet ya. Boleh. Nah kita sekarang ada di mana nih Pak Dodi? Ini kebetulan lagi ada di divisi pengemasan sekunder. Oke. Jadi setelah tadi kita lihat di pengemasan primer, sekarang ke divisi pengemasan sekunder. Udah mulai masuk ke dus-dus pengemasan. Jadi ntar hasil akhirnya bakalan kayak apa nih Pak? Nah ini ada contoh, ini kalau saya salah satu pengemasan sekunder yang original. Oh, ini yang udah Ini yang bertahan usia sekian lama hampir nih. 75 tahun yang ini. 75 tahun nih Yang warna teman-teman. pink ini, gitu. Yang warna pink yang teman-teman bisa lihat di semua pusat oleh-oleh, nggak cuma di Garut Iya, ya. seluruh Indonesia. Tapi seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Oke. ada lagi untuk Indonesia ada yang aneka rasa sama aneka buah yang ini. Aneka rasa dan aneka Yang buah. ini, ya. Ini yang menjawab pertanyaan pasar, keinginan pasar ya Pak ya. Nih, buat yang pada seneng matcha, tiramisu, semua yang kekinian teman-teman. Iya. Dodo piknik Garut juga Iya. nyediain. Itu makanya tetap bertahan sampai sekarang ya Pak. Jadi target pasarnya makin bertambah. Iya, keren banget ya teman-teman ya. Oke, thank you banget loh Pak Sama-sama, Dodi untuk terima penjelasannya. kasih atas kunjungannya. Makasih kita udah diajak jalan-jalan. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Haji Atul Hermanto. Iya. Bapak selamat pagi. Pagi. Selaku pemilik dari Dodo Garut Piknik. Iya. Ya, Bapak gimana kabarnya, sehat? Kabarnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sudah Sehat. berkeliling pabriknya, Pak. Ini keren banget, Pak. Boleh Iya. diceritakan mungkin, Pak, perjalanan pabrik Dodo Piknik Garut ini sampai 76 tahun ya, Pak ya? Iya, amin, Berdiri ini alhamdulillah. gimana nih, Pak? Ya pertamanya berdiri Dodo Garut ini karena kan bahan baku utamanya ketan, beras ketan ya sama Oke. gula. Mm-mm. Nah, kebetulan alhamdulillah di Garut itu kearifan lokal untuk ketan Garutnya itu paling bagus lah di antara ketan-ketan yang ada di Indonesia. Mungkin almarhum dulu Bapak Iton Damiri, selaku founder, juga Pak Amawardi, sama-sama selaku pemilik perusahaan. Mungkin melihat situasi kondisi beras ketan Garut itu nomor 1, ya akhirnya dibuatlah Dodo Oke. Garut. Nah, jadi ya berawal dari ketan Garut, termasuk gula aren Garut, termasuk kelapa dari Garut. Jadi semua kearifan bahan baku kearifan lokal Garut, ya alhamdulillah kita diberi berkah bahwa Garut itu memang punya potensi kearifan lokal terhadap bahan baku Dodo Garut. Oke. Ya mungkin berawal dari situ, karena bahan bakunya cukup bagus, akhirnya kualitas Dodo itu terjaga dan tetap masih bagus. Sampai saat dan detik Sampai ini sekarang. ya, Tapi Pak. tetap harus mempertahankan originalitas terhadap kualitas termasuk bahan baku dari Garut. Itu Oke. semua dari Garut. Nah, si Dodo itu cocok untuk makanan di perjalanan. Buat Untuk menampak piknik. ya, karena berkalori kan, ada Iya, ketan, iya. ada gula, ada susu apalah. ah. Jadi akhirnya Dodo itu cocok untuk makanan di perjalanan. Nah, dari perjalanan itu si Bapak itu ngomong sama yang tokonya ini Dodo cocok untuk makanan di perjalanan tadi. Nah, akhirnya dijual lah sama orang Belanda, orang Jepang, orang apa. Ternyata orang asing itu tadi pas tes kis Dodo itu ternyata cocok. Nah, yang tadi makanan-makanan oleh-oleh dari Jawa Barat itu makanan-makanan khas Bandung. Yang pakai keranjang tadi kan ribet kan keranjang. betul. Akhirnya pindah ke Dodo. Karena dus kan lebih praktis. Ringkas, betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Sama-sama, Haji terima untuk kasih. informasinya. Sama-sama. Sebelumnya tapi ini karena kita mau bagi-bagi hadiah Pak, jadi Ya. kita mau bertanya dulu ke para penonton channel YouTube-nya Santika. Oke teman-teman, pertanyaannya adalah
tahun berapakah dodol piknik Garut itu dibuka? Ditemukan ya Pak ya, tahun berapa? Jangan lupa nanti dijawab ya di kolom komentar video ini di YouTube. Oke, thank you Pak untuk Sama-sama, terima kasih nih infonya udah sekali dikunjungi, lagi. udah Hah? dipromosikan. Jangan bosan-bosan ya Pak, keterima Santika di sini. Oke, oke balik dadah dulu Pak. Dadah. Dadah, thank you. Ingat Garut, ingat dodol. Hai teman-teman, sekarang aku udah berada di Astiga Letter ya. Ini di Jalan Sukaregang di Garut ya. Dan kalian tahu sendiri ya bahwa Garut itu merupakan kota tempat penghasil barang-barang kulit yang ada di Indonesia. Dan ini galerinya, teman-teman bisa lihat. Nice banget. Kita bakalan ngulik lebih lanjut. Sekarang kita masuk dulu buat lihat proses pembuatannya. Let's go! Teman-teman, sekarang bersama saya sudah ada Bapak Faisal selaku General Manager dari Astiga Garut nih. Nah Pak, boleh diceritain ke kita perjalanan bisnisnya Astiga ini dan sekarang nih ada apa aja nih di sini nih Pak? Oke, Astiga Leather ini berdiri sejak tahun 1998 ya Mbak. Dulu didirikan oleh almarhum Haji Yusuf Sofyan. Start dari 98 itu awalnya kita reseller. Terus berkembang, alhamdulillah respon pasarnya bagus, banyak yang senang sama produk-produk kita. Akhirnya almarhum waktu itu memutuskan untuk membuat tempat produksinya sendiri. Dan alhamdulillah dari situ juga terus berkembang. Industri Garut, kulit Garut semakin dikenal, semakin banyak pesanannya. Jadi kita juga berkembang dari segi variatif produknya juga jadi semakin banyak. Akhirnya seperti Astiga yang sekarang. Namun sejak tahun 2013 karena almarhum meninggal, jadi usaha ini diteruskan oleh anaknya yaitu Kang Lutfi Muhammad Sidik. Di tangan Kang Lutfi karena beliau masih muda juga, akhirnya inovasi-inovasi yang dilakukannya itu semakin jadi berkembang lagi. Di sini Astiga saat ini sekarang selain tentunya wisata belanja yang saat ini ada dan itu juga sudah lumayan lumrah, ada juga wisata edukasi kulit, di mana di wisata edukasi ini kita memang menjelaskan seluk-beluk soal kerajinan kulit ini dari awal sampai akhir. Bagaimana si hewan itu disembelih, kemudian kulitnya diambil, disamak, sampai akhirnya jadi produk yang seperti ada di sini. Selain itu, di toko ini juga ada tempat produksi kerajinan yang ini di-show untuk konsumen. Jadi konsumen bisa melihat langsung pembuatannya di store kita. Perkembangan Astiga dari tahun 98 sampai sekarang, itu makanya teman-teman kalau ke Garut wajib ngunjungin Astiga Letter. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ya, Pak Faisal sama-sama. buat informasinya. Oke, kita lanjut jalan-jalan dulu ya teman-teman. Santika on the road, let's explore Indonesia. Bye-bye. Gimana teman-teman? Keren banget kan produk-produknya Astigar. Dan aku lagi pakai special editionnya yang terbuat dari kulit domba kuring. Ini ada semua emblem yang membanggakan kota Garut. Tuh, lihat tuh. Ini menunjukkan bahwa ini asli dari Garut nih, teman-teman. Garut, kota Intan. Keren-keren kan produknya? Nah, jadi buat yang mau ke Garut mungkin bisa menjadi alternatif nih buat belanja ke Astigar Letter. Ini keren banget. Oke. Next kita akan jalan-jalan lagi tentunya. Jadi stay tune terus ya di channel YouTube-nya Santika. Santika on the road, let's explore Indonesia. Ini lagi bikin batik motif apa, Pak? Ini bulu ayam, Bu.
Kenapa bilangnya bulu ayam tuh, Pak? Kalau bulu ayam teh ini kan ada ciri khas ininya Bu, bulu seperti ini. Ah, ya, emang kayak bulu ayam ya, Iya. Pak ya. Oke. Sebenarnya tujuan dari dililin ini buat apa sih, Pak? Kalau ini buat warna yang putih menjadi ini lagi Bu, putih yang udah dililin. Oh, biar tetap putih. Iya, tetap putih. Iya. Gitu, Pak. Ya Bu. Oh. Berapa banyak di sini, Pak? 3 itunya atau 2 aja cukup? 2 aja cukup. Kalau misalnya kurang tebel gitu, Pak, nanti warnanya masuk ya? Iya Bu. Jadi emang ketebalannya kudu konsisten ya? Ntar ini dibulak-balik ini Bu. Oh, iya. Udah gini, sebalikan lagi di sini, ditulis lagi. Oke, seru kan teman-teman? Belajar batik sama Pak Hendra nih. Makasih ya Pak Hendra. Ya, sama Bu. Ini prosesnya masih lama banget, masih Iya. panjang ya Pak. Masih berapa lama nih kira-kira? Ini teh hampir 2 mingguan Bu. Masih 2 minggu teman-teman ya. Jadi kalau beli batik makasih sama yang pengrajin batiknya karena kerjanya lama banget. Thank you banget Pak Ya, Hendra ya sama-sama, untuk Bu. ilmunya. Ya, sama-sama. Kita lihat-lihat lagi teman-teman. Bu Erin, boleh diceritain mungkin perjalanan bisnis Batik Viera nih sejauh ini seperti apa nih Bu? Kita berdiri mulai di 2003, tapi dulu kita hanya produksi di putihan aja, tenun polos, kemeja pokoknya yang putih. Nah, seiring berjalannya waktu adalah inovasi-inovasi baru ya. Kita nambah ke sutra bulu, yang batik sulam bulu, kita ada juga yang di batik tulis. Terus ini yang terbaru kita ada sutra lukis. Oh, oke. Mungkin tempat lain nggak ada ya. Iya. Iya. Terus kita selain bahan sutra juga ada batik tulis garutan. Insya Allah ini kan udah dari zaman dulu ya udah ada batik tulis. Nah sekarang kita jadi lebih biar nggak punah gitu ya. Oh, melestarikan ya Bu ya. Betul. Tapi kalau di batik kita maklun. Jadi kita memajukan UMKM juga. Oke. Bahan bawa dari sini, mereka bawa ke rumahan gitu. Oh, Mereka masing-masing. dikerjain di Iya, situ. betul. Oke. Jadi di tempat produksi kami itu hanya tenun. Yang lainnya batik tulis bersama dengan UMKM kayak tadi ya kita coba Iya, itu dengan betul. Bapak Herman ya Bu ya. Iya. Ya. Oke. Come and fly away with me. 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 Hai teman-teman, sekarang aku lagi ada di Gunung Guntur. Ini merupakan sunrise point yang populer banget di Kota Garut. Jadi kalau teman-teman mau wisata gunung off-road, itu biasanya teman-teman dibawa ke sini. Karena di sini teman-teman bisa ngelihat sunrise. Nah cuma memang hari ini agak lumayan berawan ya, jadi sunrise-nya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi beruntung banget nih dapat cuaca yang super cerah, ini pemandangannya bakalan keren banget sih teman-teman. Di sini juga kita bisa ngelihat Gunung Cikuray. Tapi kalau sekarang kita lagi ada di Guntur. Nanti juga teman-teman bisa kalau mau trekking, hiking lebih tinggi lagi sampai ke puncaknya itu bisa teman-teman. Jadi seru banget kalau datang ke Kota Garut tuh bisa wisata naik gunung, bisa juga wisata pengrajin dodol dan juga kulit yang udah kita lihat kemarin. Ini seru banget. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Kang Rizky selaku pengelola dari wisata Jeep Garut.
Nah, Kang Rizky boleh diceritain nih sama teman-teman ada paket apa aja sih nih Kang kalau misalnya kita mau wisata naik ke Gunung Guntur pakai Jeep off-road nih? Boleh. Di wisata Jeep Garut sih ada beberapa paket ya. Kita menjual 6 paket. Setiap destinasinya beda-beda. Yang pertama itu ada paket sunrise ke sini. Kalau ke sini itu harganya 170. Kalau yang itu bisa disebutnya short trip. Ya, ada juga yang start jam 7 masih ke sini. Itu paket 2, itu yang Gunung Guntur. Ya, itu lebih ekstrim lah. Oh, lebih off-road ya. Masuknya tadi kan kurang ekstrim. Kalau yang paket 2 itu nanti lewat air kayak air gitu ada. Oh, ya. Kalau yang paket 3 kita menjual ke Curug. Yang ada curugnya gitu. Ya, yang ada curugnya itu yang bisa disebut medium trip. Berapa jam tuh kira-kira medium? Kalau yang ke Curug sekitar 3 jaman. 3 jaman. Ada juga yang medium ke hutan pinus. Medium ada 2, short trip ada 2, medium ada 2, long juga ada 2. Kalau yang hutan masih medium, yang hutan pinus itu lebih ke view-nya banyak hutan pinus aja sih. Lebih adem kalau ke sana. Iya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Mau ada yang suka air mungkin bisa ke Curug, terus yang mau pre-wedding bisa ke hutan pinus mungkin ya, betul. Ya Kang ya. Pre-wedding bisa ke sini, bisa ke hutan pinus. Oke. Ada juga yang long trip. Kalau yang long trip itu bisa disebut lebih ekstrim sih. Oh gitu. Berapa jam tuh kira-kira Kang? Kalau yang long trip bisa sampai 4-5 jam. Oh. Kalau yang ekstrim itu minimal 2 mobil. Oh gitu. Ya, 175 tapi per orang berarti. Kalau 170 itu yang kesini, yang sunrise. Oh, yang short trip ini ya. Kalau yang medium itu 180. Kalau yang ke Curug Cihanjawar 190. Kalau yang ke hutan pinus 180. Ya, itu yang medium. Kalau yang long lebih ekstrim. Yang long kita menjual ke Gunung Cikuray sama Situ Ciberem. Kalau Cikuray treknya lebih ke banyak lumpurnya. Kalau Ciberem lebih treknya banyak lumpur sama banyak obstacle akarnya. Seru banget. Jadi cuma bukan batu tapi juga ada akar ada ya. Akarnya. Seru banget. Nah, tapi itu berarti baju harus pakai yang siap buang kali ya Kang ya. Kalau bisa bawa baju ganti aja. Iya, jangan pakai baju kesayangan teman-teman. Karena kayak habis dari situ kemungkinan mungkin harus langsung dibuang juga kali ya Kang. Karena terlalu banyak lumpur. Seru banget. Nah, satu jeep ini bisa dimuatin berapa orang Kang? Satu jeep itu minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Maksimal 4 sih. Maksimal 4 ya. Berarti yang satu duduk depan mungkin ya Kang ya. Satu duduk depan. Yang nggak terlalu pengen berdiri mungkin banyak guncangan gitu ya Kang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau booking atau mau tahu informasi lebih lanjut bisa dilihat di mana Kang? Boleh di Instagramnya ada, di websitenya juga ada, di TikToknya juga ada kok. Apa tuh? Wisata Jeep Garut _official. Jangan lupa _officialnya ya. Betul. Karena di situ bisa di TikTok, di Instagram, sama di websitenya juga sama. Ada. Sama Wisata Jeep Garut _official. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi buat yang mau datang ke kota Garut nih dan pengen banget ngerasain apa yang lagi kita lakuin sekarang, ngelihat sunrise di Gunung Guntur, itu bisa banget cek Wisata Jeep Garut. Ada Instagramnya, ada TikToknya, ada website juga di Wisata Jeep Garut _official. Oke, thank you ya Mas Rizky untuk informasinya. Sekarang kita mau jalan-jalan lagi. Santika on the road, let's explore Indonesia. Bye-bye. Gimana teman-teman? Seru kan jalan-jalan ke kota Garut? Jadi tunggu apa lagi? Cus yang belum punya rencana akhir tahun, langsung aja jadiin Garut sebagai destinasi kamu untuk merayakan tahun baru. Tentunya nginepnya harus di Hotel Santika Premier Garut. Pembukingan lebih gampang dengan harga terbaik melalui aplikasi My Santika. Oke, kalau gitu makasih banyak karena udah nonton kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Santika on the road. Let's